Mau menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau amat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami malam ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih Engkau percayakan buat kami. Kami boleh ada di rumah-Mu malam ini Tuhan. Karena kemurahan-Mu. Hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik. Terima kasih, haleluya, haleluya. Besar Engkau kami, ajaiblah Engkau Tuhan. Mulialah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu selamanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, lawat kami malam ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah ibadah kami. Berhadiratlah ya Bapa, memenuhi kami anak-anak-Mu. Kami haus akan urapan-Mu. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kami yang lemah dikuatkan. Kami yang haus Tuhan dipuaskan malam ini. Kami yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami. Engkau yang besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu. Kami rindu Engkau ada. Kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah kami, mengurapi kami ya Bapa. Allah Roh Kudus, mari hadir. Mari hadir dalam ibadah kami. Biar Engkau yang diagung-agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Dengan segenap hati kita memuji Dia, kita mengangkat hati kita, memberikan terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia siap memberkati kita dengan semua yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki.
Engkau kami puji, kami sembah Tuhan. Buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh Engkau layakkan Tuhan untuk menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari yang indah pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Begitu pula dengan jemaat-Mu Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Hadir Tuhan. Karena kehadiran-Mu Tuhan itu yang memuaskan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Kita semua adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, itu suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Darahnya melayakkan kita menghampiri tahta hadiratnya. Darahnya memberikan kita pengampunan. Darahnya memberikan kita keselamatan. Dengan bersuka cita malam hari ini kita pujikan lagu Sekarang Telah Tiba, keselamatan dan kuasa. Mari kita bebaskan roh kita. Kita memuji, membesarkan Dia. Kita meninggikan dan mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Allah ada di tengah-tengah kita. Dia memberkati kita semua pada malam hari ini. Oh haleluya, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan itu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
silakan duduk. Haleluya, haleluya. Sekarang kita sudah bebas oleh darah anak domba Allah. Sehingga kita mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan, memuji, membesarkan dan memuliakan Dia. Kita berdoa, kita memohon, dan kita mendapatkan belas kasih Tuhan di dalam hidup ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar kebenaran firman Allah akan kita dengar. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, bagi Dia anak domba Allah. Haleluya. Kau layak
kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami rasakan kekudusan-Mu melingkupi kami malam hari ini. Haleluya. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Engkau layakkan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang menebus hidup kami, yang melayakkan kami. Haleluya. Yesus. Gloria la maya la yala barisi la. Haleluya. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setiap-Mu, besar kasih-Mu, agung dan mulia. Kami hanya dapat menaikkan pujian, hormat, syukur kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami malam hari ini. Engkau sudah utus hamba-Mu. Engkau sudah siapkan dia Tuhan. Engkau sudah urapi secara khusus Tuhan. Engkau sudah taruh perkataan-Mu dalam hatinya untuk disampaikan kepada kami semua malam hari ini. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami haus Tuhan. Haus Tuhan. Kami ingin dikenyangkan dengan firman Tuhan malam hari ini. Ada firman yang hidup. Firman yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Meneguhkan kami. Menyembuhkan kami. Menguatkan kami. Haleluya. Memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu saja. Nama yang kudus. Nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu keluarga diberkati oleh Tuhan. Sebelum mimbar kami kembalikan, kami akan menyanyikan satu pujian yang merupakan tema daripada malam hari ini yang berjudul Pengorbanan-Mu Sempurna. Dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab
itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selanjutnya saya persilakan ada hamba Tuhan yang ingin bersaksi. Hah? Oh, langsung atau hamba Tuhan akan bersaksi. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Saya Pendeta Togaroy Huta Galung. Saya melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Perumahan Permata Tangerang, Banten. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya memiliki seorang istri, istri saya orang Chinese, anak saya 2, dan kami melayani di sana sampai detik ini kemurahan Tuhan. Dan yang sangat kami perlukan saat-saat ini Bapak Ibu yang kekasih, di mana kami sangat merindukan untuk membangun rumah yang
Saat ini kami sudah memiliki hanya ukuran 7 kali 18 meter saja. Di mana kami ada di sana semuanya karena anugerah Tuhan dan kami bebas sampai saat ini beribadah dengan jemaat yang Tuhan percayakan kami melayani pekerjaan Tuhan. Saat ini saudara, mengapa kami sangat merindukan pembangunan itu karena setiap hujan ya, tempat kami pasti kami mengalami banjir karena tempat kami di bawah jalan. Jadi saudara, beberapa hari kemarin hujan, kami pun ya mengalami banjir juga. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kami sudah mengumpulkan dana, ya sudah cukup lumayan. Tetapi ketika saya berkonsultasi dengan tukang minta kami harus siapkan dana 350 juta Bapak Ibu untuk membangun tempat ini. Karena kami rindu ada tempat ibadah dan juga pastori. Kami rindu ada ya buat 2 lantai saja supaya kami dapat bebas untuk beribadah, tidak was-was untuk mengalami banjir. Oleh sebab itu kami sangat merindukan dana ini. Bila Tuhan menghendaki kami akan bangun pada bulan ini juga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kerinduan kami. Doakan kami supaya kami dapat membangun rumah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kumpul pada malam hari ini. Ini adalah karena anugerah kemurahan-Nya. Ini adalah karena pengorbanan daripada darah Tuhan. Tanpa ada darah Tuhan, saudara enggak ada di sini. Mungkin saudara sudah di alam lain, saudara. Tapi puji Tuhan, kita bisa menghadap hadirat-Nya pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang mempercayakan saya untuk belajar melayani di hadapan-Nya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Emmaus, Bapak Eriadi, yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. 1 bulan yang lalu, posisi saya waktu itu ada di Minasa Utara. Saya sedang kunjungan teman-teman yang perintisan di sana. Karena saya ini hamba Tuhan yang seringkali juga mendapat undangan dari teman-teman yang perintisan untuk dikunjungi. Dan waktu itu saya mendapat WA dari Bapak Eryadi sekaligus dengan temanya, saudara. Puji Tuhan, bersyukur kepada Allah. Baiklah, kita kalau saudara tidak keberatan, kita akan baca sama-sama tema kita pada malam hari ini, yaitu pengorbananmu sempurna, yaitu pengorbanan dari Tuhan Yesus. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri, banyak yang tahu. Nanti kalau tahu, nggak tahu, tanya yang lama-lama, pasti tahu. Tenar saya di sini, karena saya sejak kecil di sini, nama saya si kecil aja, saudara. Puji Tuhan. Nama lengkapnya nanti seperti di WA. Kita buka saudara di dalam Ibrani 10 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Puji Tuhan. Satu korban saja Ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan.
Saudara, bicara tentang korban, orang banyak sekali membuat makna, mengartikan tentang memahami tentang korban itu. Lain agama, lain orang, lain saudara. Ada bahasa Indonesia ada dua, ada korban, ada kurban. Korban seringkali korban lalu lintas, korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya rasa sini tidak ada, saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah kurban, yaitu pemberian atau persembahan kepada Allah. Persembahan kepada Tuhan itu adalah korban. Dan saudara, manusia pertama kali mengenal korban yaitu pada waktu mereka ada di Taman Eden. Pada waktu mereka berdosa, mereka mengenal korban. Apa yang terjadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, mereka tidak bisa merespon suara Allah. Ya, mereka tidak merespon suara Tuhan, bahkan manusia pada waktu itu takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Takut. Pada waktu Tuhan cari Adam, Adam di mana kamu? Mereka ngumpet, saudara. Orang yang berdosa itu orang yang melanggar Tuhan itu mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama dengan sekarang ini. Kalau orang yang rohaninya masih ragu-ragu, saudara, berita tentang kedatangan Tuhan pasti takut. Wah, Yesus akan datang kembali, takut, saudara. Bahkan saudara-saudara kita pernah ketakutan ya pada waktu ada acara biarlah Isa itu datang kembali. Mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Itulah orang berdosa. Karena kalau mereka bertemu dengan Tuhan, pikiran mereka hukuman kekal akan mereka terima. Nah, sama dengan Adam dan Hawa pada waktu itu dia takut. Untuk jelasnya mari kita buka saja di dalam kitab Kejadian. Pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan 9. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan 9. Di sana dikatakan demikian, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sikap daripada orang berdosa itu yang pertama tidak merespon suara Tuhan. Yang berikutnya adalah takut berjumpa dengan Allah. Lalu apa yang dibuat Tuhan pada waktu itu? Supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya manusia tidak takut lagi berjumpa dengan Allah. Allah mengadakan korban. Allah mencurahkan darah di hadapannya. Dan memberikan kulit binatang itu kepada manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Kenapa darah dicurahkan? Bagi saudara yang ingat firman Allah, itu di dalam Imamat mengatakan pasal 17 ayat yang ke-14, darah itu nyawa. Jadi kalau bicara darah itu nyawa. Dan Efesus 2 ayat 1-2 mengatakan kalau orang itu jatuh dalam dosa berarti itu mati. Ayo ayat ini kita buka. Efesus 2 ayat yang ke-1 dan 2. Efesus pasal 2. Ayat yang ke-1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu dahulu sudah mati.
Kapan manusia dikatakan mati? Tatkala jatuh dalam dosa. Nah, orang yang mati, saudara, itu sangat membutuhkan nyawa. Supaya hidup kembali, orang mati itu butuh nyawa. Perlu ada nyawa. Sedangkan menurut imamat tadi dikatakan nyawa dari segala makhluk itu ada di dalam darah, saudara. Sehingga, saudara, Allah menetapkan satu ketetapan. Bahwa darah itu dipakai oleh Tuhan. Dan manusia tidak boleh sembarangan menggunakan darah. Karena darah itu nyawa. Memang peta perjanjian lama itu hanya suatu kiasan, saudara. Gambaran. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, Allah menumpahkan darah. Supaya apa? Yang berdosa, yang mati ini hidup kembali. Jadi kalau kita dulu orang berdosa, kita sudah mati. Ya. Nama kita yang dulu itu sudah mati. Nah, kalau sekarang kita hidup kembali, itu hidup karena darah daripada Yesus. Darah yang kita warisi dari orang tua kita sudah mati tatkala kita jatuh dalam dosa. Dan kita sekarang hidup oleh darah Yesus. Nggak tahu yang sekolah dalam kedokteran. Satu saat perlu juga kalau kita ke sorga dicek darahnya orang percaya itu pasti ada kesamaan dengan darahnya Yesus. Sebab saat kita terima dia, kita terima pengorbanannya, kita juga menerima darah yang ia curahkan di atas bukit Golgota itu. Dan itu hidup. Dan kita lihat dalam kitab Keluaran ya, Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah sembahyang. Untuk membuat di dalam kemah sembahyang ada satu benda yang sangat penting, yaitu tabut perjanjian. Itu tabut perjanjian itu benda yang paling penting dalam kemah sembahyang. Semuanya juga penting, tapi yang paling utama itu di situ. Karena apa? Karena di dalam tabut perjanjian itu nanti itu terbuat dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Untuk apa? Untuk nanti Allah berjumpa dengan manusia itu di situ, di tabut perjanjian itu. Tapi saudara tahu di dalam tabut perjanjian itu yang ditaruh di ruang Maha Kudus harus ada ritual. Ritual yang sangat penting yaitu adalah ritual pemercikan darah dari binatang yang tidak boleh ada cacat celah. Kalau imam masuk ke ruang Maha Kudus memercikkan darah di atas tabut perjanjian ini, di situ berjumpa dengan Allah. Dan saudara tahu tabut perjanjian ini meskipun hanya sebuah peti tapi ada tutupnya. Nah, tutupnya itu dinamakan tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Di atas tutup pendamaian itulah dipercikkan darah. Di situ baru manusia bertemu dengan Allah. Saudara, benda apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu, saudara? Kita buka Ibrani 9 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Berkata demikian. Di situ terdapat sebuah mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun, dan yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan
perjanjian. Ada 3. Di dalam tabut perjanjian itu di dalamnya ada 3 benda. Yang pertama mana. Yang kedua tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan yang ketiga loh-loh batu yang dibawa Musa turun dari Gunung Sinai. Ini harus masuk ke dalam peti itu, ditutup rapat-rapat dengan tutup pendamaian. Dan di atas tutup pendamaian itu harus diadakan ritual pemercikan darah. Saudara, kenapa 3 benda ini harus ada di dalam tabut perjanjian, saudara? Kalau saudara ingat mana itu adalah makanan bangsa Israel yang dimakan selama 40 tahun. 40 tahun. Mereka beredar-edar di padang belantara untuk masuk ke tanah Kanaan. Makanan mereka mana? Mana? Itu dapat saudara buka di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-35. Di situ bicara tentang mana. Keluaran 16 ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun bangsa Israel ini harus makan mana. Mana, saudara, itu mencatat dosa besar yang dilakukan umat Israel. Dosa apa ini? Saudara ingat di kitab Bilangan 13:14, pada waktu bangsa Israel sudah berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, hampir saja masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. 12 yang diutus untuk melihat bagaimana tanah Kanaan itu, apakah subur, bagaimana yang di dalamnya. Dan setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan itu, mereka kembali membawa anggur 1 tandan yang dipikul digandar oleh 2 orang. Tetapi pada waktu itu ada 2 model laporan. Laporan pertama yaitu dilakukan oleh 10 pengintai. Dan laporan kedua dilakukan oleh 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Dan 10 pengintai ini tatkala memberikan laporan mereka mengintai tanah Kanaan, mereka membuat hati orang Israel ini menjadi syak. Mereka katakan negeri yang kami intai itu memang subur, tetapi Bani Enak ada di sana. Ahiman, Sesai dan Talmai ada di sana. Mereka orang-orang raksasa, kita ini seperti belalang. Dan kalau kita masuk ke sana, kita akan dimakan mereka. Ini laporan dari 10 pengintai. Yosua dan Kaleb coba menenteramkan, tidak saudara. Pasti kita akan bisa masuk ke sana. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan yang menyertai kita. Asal kita jangan menyakiti hati Tuhan. Pasti kita bisa masuk ke sana. Tapi apa saudara? Kedua orang ini justru hampir dilempari batu oleh orang-orang Israel. Mereka hampir dilempari dengan batu. Akibat daripada laporan 10 pengintai ini saudara. Kalau kita buka di dalam Bilangan 14, kita baca ayat 1 sampai 4 di sana saudara. Itu membuat mereka memiliki pemikiran yang salah terhadap Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap itu umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?
bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, akibat daripada laporan 10 pengintai ini, mereka memiliki pemikiran yang salah kepada Tuhan. Mereka pikir Tuhan bahwa mereka masuk ke tanah Kanaan adalah untuk dibantai. Dan anak-anak mereka menjadi tawanan, saudara. Dari mana ini pendapat ini muncul, saudara? Orang melanggar peraturan Tuhan itu seringkali diawali dari pemikiran yang salah kepada Tuhan. Hawa juga demikian kan? Pada waktu ditipu oleh iblis, iblis katakan, Hawa, kamu kalau makan buah ini nggak mati, wah. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Makanya Tuhan melarang kamu makan buah ini. Hawa pikir, wah jahat juga ini Tuhan. Pantesan aku dilarang makan buah ini. Akhirnya Hawa memakan buah itu dan dia kehilangan kemuliaan Allah. Bangsa Israel ini juga demikian. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir sebenarnya untuk menikmati tanah yang limpah susu dan madu. Tanah perjanjian yang pernah Tuhan janjikan kepada leluhur mereka Abraham. Tapi orang-orang ini akibat dari 10 pemimpin suku yang memberikan laporan ini, mereka memiliki pemikiran, Tuhan itu membawa kita ke sini supaya kita mati dibantai dan anak-anak kita menjadi tawanan. Pemikiran yang salah kepada Tuhan, saudara. Hampir saja waktu itu Tuhan marah, saudara. Tuhan marah. Kemarahan Tuhan di mana? Kita buka ayat ini, pasal 14. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat. Ya. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ini Tuhan marah, saudara. Sampai kapan? Mau berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Sudah berkali-kali aku membuat mujizat kepada mereka, tapi mereka masih memiliki pemikiran negatif tentang aku. Saya tidak tahu di sini adakah yang seringkali berpikiran negatif tentang Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkali-kali mengadakan mujizatnya untuk saudara. Bangsa ini menista Tuhan. Memiliki pemikiran negatif kepada Allah itu sama dengan kita menista Tuhan. Satu saat saya diundang oleh seseorang yang sakit gagal ginjal, saudara. Dia orang Protestan dari GKJ. Diundang saya berdoa. Nggak tahu kenapa kok nggak pendetanya diundang. Saya diundang. Pada waktu saya masuk ke rumahnya, dia bilang pertama apa? Om, Tuhan nggak adil, Om. Saya bilang, dari mana kamu tahu dia nggak adil? Aku sudah pelayanan, aku jadi majelis, aku sudah korban ini dan itu. Ternyata aku dikasih penyakit gagal ginjal. Saya ketawa. Hanya gara-gara itu kamu katakan Tuhan gak adil. Justru Tuhan itu sangat baik sama kamu. Dia melongo. Baik bagaimana, Om? Karena sebelum dia panggil kamu, dia kasih tahu dulu sama kamu supaya kamu bisa siap-siap. Coba tahu-tahu kalau dia ambil tanpa dikasih tahu dulu, kasih peringatan begini, kamu nggak siap, masuk mana? Masuk neraka kan? Begitu. Dia akhirnya benar juga, Om, katanya. Jadi stop mulai sekarang menyalahkan Tuhan, stop mulai sekarang menista Tuhan. Belum tentu
Yang gagal ginjal umurnya lebih pendek daripada yang normal, saya katakan. Tapi kalau kamu dikasih gagal ginjal ini, kamu siap-siap. Umurmu sekarang berapa? 60 Om. 60 itu bahasa Jawanya swidak. Swidak itu dari kepanjangan sampun wancine tindak. Sudah saatnya boleh pulang. Orang Belanda Narbroven, saudara. Sudah saatnya boleh pulang, saudara. Jadi dia akhirnya mikir, saudara. Coba kalau saya begitu. Akhirnya dia berhenti menista Tuhan. Dan sampai hari ini dia masih hidup. Saya kalau besok sama dia, gimana? Belum beres-beres kamu sama Tuhan? Nggak tahu Om. Mungkin ada yang perlu dibereskan. Nanti kalau sudah beres semua, kamu tinggal pulang. Gitu. Jadi dia berhenti menyalahkan. Bangsa ini menyalahkan Tuhan. Mereka menghadapi Bani Enak, mereka menghadapi orang Amalek, mereka Hahiman, Sesai dan Talmai, memang orang-orang raksasa. Jangan karena kita menghadapi persoalan yang berat, perkara yang berat, kita menyalahkan Tuhan, saudara. Semakin berat persoalan, tantangan yang saudara hadapi, semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan itu sebenarnya, saudara, membawa kita. Itu bukan untuk mencelakai kita, tapi untuk melihat kebesarannya, saudara. Satu saat, saudara, gereja kami pernah tanpa sound, tanpa kursi, tanpa segala macam. Nggak masalah. Tapi sekarang, saudara, Tuhan berkati kami. Dan kami boleh meminjamkan sound. Bukan hanya kepada orang Kristen, tapi juga kepada seluruh warga desa itu yang membutuhkan. Kalau ada yang kematian, kalau ada yang mau hajatan kecil-kecil tidak bisa sewa sound gereja sudah siapkan dengan sound gratis, saudara. Jadi kalau Natalan, saudara, kami itu seperti dangdut keliling, saudara. Lengkap, saudara. Lengkap. Dan saya pancing sama Tuhan. Sekarang jangan karena gerejamu kecil kamu tidak Natalan. Siapkan, harus Natalan. Harus adakan kesempatan untuk kamu menginjil, saudara. Jadi saudara, semakin besar tantangan. Jangan kita seperti 10 pengintai ini. Yang akhirnya Tuhan marah. Mereka hampir dibantai oleh Tuhan. Lalu sebagai waktu itu Musa dan Harun ini hamba Tuhan yang sangat tulus. Jangan Tuhan. Dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia mohon ampun untuk bangsa ini. Lalu Tuhan mengambil kesimpulan, saudara. Ayat 34 itu kesimpulan Tuhan. Ayat 34, pasal yang ke-14 tadi, ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Tadinya mau dibantai Tuhan, Musa dan Harun gak rela. Akhirnya Tuhan ganti. Sebagai akibatnya, kamu harus beredar-edar di padang gurun ini 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu pula mana yang menjadi makananmu. Jadi mana itu, saudara? Menceritakan bagaimana bangsa itu menolak Tuhan. Bangsa itu menista Tuhan. Bangsa itu tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa itu memiliki pikiran negatif kepada Tuhan. Makanya mana harus disimpan di dalam peti. Karena itu mencatat penistaan umat Tuhan kepada Allah yang menuntun mereka masuk ke negeri yang limpah susu dan madu. Benda yang kedua yang ada di dalam tabut perjanjian adalah tongkat Harun yang bertunas. Peristiwa apa di situ, saudara? Kita maju di dalam pasal 16. Pasal 16 masih dalam kitab Bilangan.
Tongkat Harun yang bertunas itu, pasal 16 dan 17 itu berita tentang pemberontakan Datan, Korah, Datan dan Abiram. Mereka yang memberontak kepada Musa disertai oleh 250 pemimpin bangsa Israel. Kalau tadi hanya 10 pengintai, ini meningkat saudara. 3 orang plus 250, jadi 253 orang. Memberontak kepada Musa. Mereka melawan kepada Musa. Padahal Musa itu seorang hamba yang ditugaskan oleh Tuhan menuntun mereka, tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Kita buka bagaimana pemberontakan mereka. Kata-katanya sangat kasar sekali saudara. Pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 14. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Waduh saudara, pemberontakannya dikatakan, engkau membawa kami keluar dari Mesir, negeri yang limpah susu dan madu, dan membiarkan kami mati di padang gurun. Atau supaya kami mati di padang gurun. Saudara, itu pemberontakan yang sangat keji, saudara. Akibat dari pemberontakan ini, saudara, Korah, Datan, dan Abiram beserta 250 orang ini, akhirnya mereka ditelan hidup-hidup oleh tanah. Ditelan hidup-hidup oleh tanah. Mereka masuk ke dalam tanah hidup-hidup. Dan esok harinya, sisanya dari bangsa Israel, mereka marah-marah lagi kepada Musa. Musa, kamu mau bunuh kami semua Musa. Mati lagi 14.700 orang. Besoknya saudara. Ngeri sekali saudara. Jadi tongkat itu, lalu pasal 17 selanjutnya, setelah mereka tidak percaya kepemimpinan Musa dan Harun, lalu akhirnya pasal 17, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel supaya setiap suku mengumpulkan satu tongkat. Satu tongkat, lalu tongkat-tongkat ini dibawa masuk ke kemah Tuhan, dan esokan harinya Tuhan menunjukkan siapa orang yang dipilih Tuhan. Tongkatnya itu bertunas, berbunga dan berbuah, yaitu tongkatnya Harun. Jadi tongkat itu berbicara tentang pemberontakan yang dipimpin oleh Datan, Korah dan Abiram beserta 250, serta memberontaknya seluruh umat Tuhan kepada Musa dan Harun. Itu tongkat. Dan benda yang ketiga yaitu adalah loh batu. Loh batu yang dibawa Musa turun dari Gunung Sinai. Saudara ingat cerita itu, bagaimana pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai membawa loh-loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Waktu itu Musa melihat bangsa Israel menyembah kepada lembu, patung lembu emas. Saudara, Musa marah di situ. Lalu dengan kemarahan itu loh batu itu dipecahkan oleh Musa, dan patung lembu emas itu juga dipecahkan. Jadi mana tongkat Harun dan loh batu itu bicara dosa besar manusia yang dibuat di hadapan Allah.
Dan kalau manusia mau menghadap kepada Tuhan, 3 benda ini harus dimasukkan ke dalam peti, harus ditutup. Tutupnya dengan tutup pendamaian yang terbuat dari kayu penaga. Dan ini bicara tentang salib Kristus. Salib itu adalah tutup pendamaian yang menutup segala dosa kita di hadapan Allah. Dan darah Yesus itulah yang dipercikkan di atas peti tabut perjanjian itu untuk kita berdamai dengan Allah. Sehingga Allah tidak melihat lagi dosa pemberontakan, penistaan umatnya, tapi dia melihat anak domba Allah yang menutupi segala dosa kita. Saudara, saya senang sekali dengan khotbahnya Ibu Pendeta Leni Mande. Pada waktu dia khotbah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Banyak sekali pendeta mengkhotbahkan bahwa Yesus itu ketakutan menghadapi maut di kayu salib. Salah besar, saudara. Yesus tidak pernah takut menghadapi salib. Sekalipun doanya seolah-olah mengatakan, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Cawan yang dimaksud itu bukan cawan kematian di salib. Karena pada waktu itu Yesus mengalami satu gejolak di mana darahnya itu, keringatnya itu berteteskan darah. Sepertinya dia mau mati. Kalau Yesus sampai mati di Taman Getsemani, dia gagal di kayu salib, saudara. Itu sebabnya dia berdoa. Dan Ibrani mencatat dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah menaikkan doa-doa. Pasal 5 ayat 7. Supaya saudara tahu di sana, doa Yesus di Taman Getsemani itu dikabulkan oleh Bapa di sorga, saudara. Pasal yang kelima kitab Ibrani ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan karena kesalehannya itu doanya didengarkan. Doa daripada Yesus itu supaya ia lalu cawan kematian di Taman Getsemani. Sebab kalau sampai Yesus mati di Taman Getsemani, dia gagal mati di kayu salib, saudara. Sedangkan kehadirannya ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib. Karena mati di kayu salib itulah dia menutupi dosa-dosa umatnya. Bukan hanya menutupi dosa umatnya, saudara. Dia adalah juga memusnahkan iblis. Jadi kematian Yesus di salib itu memusnahkan iblis. Pasal 2 kitab Ibrani ayat yang ke-14. Pasal 2 ayat 14. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus tahu, iblis tahu kalau Yesus disalib, seperti nubuatan di dalam kitab Kejadian, kepala daripada ular itu akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Kematian di kayu salib itu untuk membunuh, untuk memusnahkan iblis, saudara. Apakah dengan cara demikian Yesus akan takut naik ke kayu salib, saudara? Saya yakin Yesus nggak takut, saudara. Apalagi dia tahu kalau dia mati itu hanya 3 hari, nanti hidup lagi. Dan kematiannya itu dia menutupi dosa kita. Kematian itu memusnahkan iblis. Dan menurut tema yang kita ambil, kematiannya itu menyempurnakan gereja Tuhan.
Kematian Yesus itu menyempurnakan gereja Tuhan. Karena apa? Karena yang dicurahkan oleh Yesus itu bukan darah binatang. Darahnya sendiri. Darah dari Allah yang menjelma menjadi manusia. Darah dari manusia sempurna yang perkataannya saja menghidupkan orang yang mati. Darah itu berbicara, saudara. Kadang kita pikir kenapa darah ini bisa mengadakan pembelaan kepada kita. Darah itu berbicara. Kita ingat bagaimana waktu Habil dibunuh oleh Kain. Darah Habil ini berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar, hei Kain, darah adikmu itu berseru-seru kepadaku. Darah itu berbicara. Selain darah itu berbicara, darah itu juga selalu bergerak. Bergerak. Sebagaimana darah dalam tubuh kita itu selalu bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergeraknya, saya bukan dokter. Tapi bergeraknya darah ini adalah untuk mengambil zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ini. Dan mengantarkannya ke tempat pembuangan. Selain itu darah ini juga mengangkut sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Supaya tubuh kita ini menjadi sempurna. Apalagi darah Yesus. Dia akan bekerja. Dia akan mengikis segala perilaku perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Pasal 9 ayat 14 kitab Ibrani. Dia akan menyucikan hati nurani kita. Ya. Pasal 9 ayat 14 dikatakan di sana. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekali lagi saya katakan, darah itu nyawa. Sesuatu yang bernyawa itu bisa bicara. Saat iblis menuduh kita di hadapan Allah Bapa, darah Yesus berbicara. Bapa, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah, aku rela mati di kayu salib untuk menebus, untuk menutupi dosa umatku. Dan darah itu juga akan bekerja dalam tubuh kita. Dia akan mengeluarkan sisa-sisa dosa, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah akan dikikis oleh darah Yesus, akan dibuang. Dan di dalam diri kita juga akan dialirkan makanan-makanan rohani yang akan menjadikan saudara menjadi gereja yang sempurna. Saya yakin gereja sempurna itu pasti terjadi. Karena apa? Itu bukan karya manusia, itu karya daripada darah Yesus yang tidak bisa mati. Darah Allah yang tidak bisa mati. Dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Saya tidak tahu beban apa yang ada dalam hatimu saat ini. Jangan lihat bebanmu. Lihatlah siapa yang ada di dalammu. Lihatlah darah Kristus yang mengalir di dalammu. Lihatlah karya darah Kristus yang akan memproses engkau menjadi gereja yang sempurna. Dia akan mengerjakan. Dia akan mengambil perilaku kita yang tidak baik. Dia akan memperbaiki sel-sel kita yang mati. Rohani kita yang tidak baik akan diberkati, akan ditolong oleh darah Yesus. Kita akan sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan darah binatang, bukan dengan darah sembarang manusia. Darah Allah, darah yang tidak ada cacat, darah yang berkuasa, darah yang bisa mengerjakan perkara heran yang engkau kendaki dalam hidupmu hari ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan emas atau perak, tapi
tapi dengan darah yang sangat mahal. Darah yang sangat mahal, tidak ada duanya. Itu darah yang membela, yang membersihkan hati nurani kita. Dengan barang fana Kau melayang dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Darah yang mahal, perjanjian lama itu kiasan. Imam masuk ke ruang Maha Kudus itu adalah bayangan. Keselamatan yang sejati yaitu Yesus yang naik ke kayu salib, menutup, dia memeluk engkau. Dia laksana induk ayam yang mengembangkan sayapnya, menutupi seluruh anak-anaknya. Dia tidak rela umatnya dimurkai oleh Allah Bapa. Sebagaimana Musa tidak rela, Yesus sangat tidak rela. Apapun dia bayar, apapun dia lakukan, darah yang mahal itu sekarang berkarya. Darah itu nyawa. Darah Yesus adalah nyawa daripada Yesus. Dia siap berbicara kepada-Mu. Dia siap mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Saudara yang ingin darah Tuhan berkarya lebih jauh, angkat tanganmu kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia yang mau mencurahkan darahnya yang mahal. Darah itu menyembuhkan. Darah itu menolong.
Bapak Budianto maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Seperti yang kau ingin. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali lagi katakan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghargai penebusan-Mu. Ajar kami Tuhan menghormati Engkau Tuhan. Segala pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yang seharusnya mati karena dosa. Tetapi oleh karena penebusan-Mu Tuhan, kami diselamatkan dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ajar kami terus Tuhan, agar kami tidak memberontak Engkau, agar kami tidak menistakan pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan ajar kami mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga pengorbanan-Mu tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Tetapi pengorbanan-Mu membawa kami kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki dari kami. Dan biarlah kami boleh hidup seturut kehendak Engkau Tuhan. Mari jamalah setiap hati yang hadir pada malam hari ini. Jamalah kami semua Tuhan. Pulihkan kami, kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Engkau telah mengingatkan tentang pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Dan ajar kami menghargai itu Tuhan. Ajar kami menghormati itu. Dan ajar kami Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari kami semakin diberkati lewat pelajaran-pelajaran firman, pengajaran-pengajaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Ingatkan kami tentang selalu pengorbanan-Mu yang sempurna. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang kami harus mati, tetapi Engkau menebus kami dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami lewat hamba-Mu yang telah Engkau utus dari tempat yang jauh. Terima kasih Tuhan,
Doa kami untuk hamba-Mu, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin diurapi oleh Tuhan, semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang digembalakannya, tambah tumbuh, kembangkan Tuhan Yesus, melebarkan sayap-sayapnya, dan sehingga nama Tuhanlah yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan tanamkan itu dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya. Semua teman-teman kami yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan balas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, Engkau yang tahu persis kebutuhan kami, dan itu sebabnya Engkaulah yang akan menjawab setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami. Mungkin kami membawa sakit penyakit, kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan kesembuhan, pulang dengan pemulihan yang dari Tuhan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Sekalipun penyakit kami berat, tetapi kami yakin dan percaya ada mujizat yang Engkau kerjakan pada malam hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat pengorbanan-Mu Tuhan, di kayu salib Engkau telah menyembuhkan semua umat-Mu. Dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu pun sudah dipulihkan dan sudah diberikan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir, dan berkatilah Tuhan. Terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita akan menjalankan kolektor yang kedua kali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathanael Sulaiman yang sudah melayani kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani, WL, singer, pemain musik, dan kolektan juga yang sudah melayani, dan teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih atas kehadiran saudara. Apakah ada yang baru pertama kali pada malam ini hadir? Kalau ada pasangan yang baru pertama kali hadir, dipersilakan berdiri. Tema Emmaus untuk Jumat depan, kuasa salibnya. Pembicara Bapak Pendeta David Ibrahim. Sehabis kebaktian kita ada latihan padus pada malam ini. Pada malam ini kita juga akan berdoa untuk pasangan yang berulang tahun pernikahan pada bulan Februari yang baru kita lewatin. Saya akan panggil dan dipersilakan maju ke depan. Bapak Titus Iskandar dan Ibu Sandra, Bapak Adri Asa dan Ibu Setiawati Daci, Bapak Davita dan Ibu Yudit, Bapak Kristanto dan Ibu Elis, Bapak Hengki dan Ibu Ritka. Apakah ada pasangan yang tidak disebutkan tetapi berulang tahun pada bulan Februari? Dipersilakan juga maju ke depan. Dan saya mengundang semua pengurus untuk maju ke depan untuk mendoain pasangan yang berulang tahun pada bulan Februari. Nanti saya minta Bapak Pendeta Nathanael ini untuk berdoa buat pasangan yang berulang tahun, dan sekalian doa penutup dan doa berkat. Pengurus dipersilakan maju ke depan. Dan kita naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup, kemurahan lebih dari Daniel sama Devi yang juga berulang tahun pada bulan Februari, dipersilakan untuk maju ke depan. Murahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu, Kami bersyukur Tuhan boleh ada di hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Banyak pasangan suami istri yang ada di tengah-tengah kami. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan keutuhan rumah tangga mereka Tuhan. Ini bukan kuat manusia, tapi ini karena Roh Kudus yang mengikat mereka dalam kasih Kristus. Membina rumah tangga yang bahagia ya Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan setiap rumah tangga ini. Hadirlah Tuhan khususnya di saat-saat mereka ada masalah, ada persoalan. Hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan Engkau menumpangkan tangan-Mu sehingga badai rumah tangga itu dapat melewati setiap gelombang yang besar yang manusia tidak dapat lalui, dapat mereka lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan para pengurus yang saling bergandengan tangan. Tuhan, kami merindukan rumah tangga ini tetap kekal di hadapan Tuhan, bersinar di tengah dunia yang gelap, menjadi teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga mereka melihat ada Yesus yang selalu ada di dalam rumah tangga keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga para pengurus Emmaus. Dan hikmat marifat yang daripada Allah dapat membawa keluarga-keluarga ini untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Tidak ada momen yang lebih indah selain dekat kepada Allah Tuhan. Harta dunia tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin kesejahteraan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang heran. Bersama dengan Tuhan kami akan lihat kemampuan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kami ada darah yang berkuasa. Darah Allah, darah yang berkuasa menghidupkan orang yang mati pun dapat Tuhan. Itu yang bekerja pada kami. Itu akan membentuk kami semua menjadi gereja yang sempurna, menjadi umat yang sempurna, yang selalu menaikkan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir semua pada malam hari ini. Tidak ada persoalan yang tidak dapat bisa Engkau selesaikan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat
bisa Engkau selesaikan. Engkau mampu lakukan itu semua Tuhan. Izinkan Tuhan, biarlah kami mengizinkan Allah Roh Kudus, darah Yesus itu berkarya dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami, menjadikan kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, menjadikan kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami nanti satu saat akan menjadi sama seperti Yesus, menjadi gereja yang sempurna, yang dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun malam ini atas kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, kami bersyukur atas darah-Mu yang membela kami, yang menyucikan kami, dan juga yang sedang bekerja membentuk kami menjadi umat yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu, Tuhan sediakan semua. Apa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan bela dalam nama Yesus. Apa yang dihadapinya melalui kemurahan Tuhan, mendapat kemenangan yang dari Tuhan. Yang kekurangan Tuhan ganti dengan kelimpahan. Engkau jadikan kami untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya menerima berkat, tetapi menyalurkan berkat buat banyak jiwa Tuhan. Itu janji-Mu bagi kami. Jadikan kami semua saluran-saluran berkat sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang berkekurangan diubah menjadi kelimpahan, yang sakit menjadi sehat. Buang dari pikiran kami untuk berpikir negatif tentang Allah. Biar segala sesuatu kami terima dari Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pengurus, berkati para jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang dilakukannya, biarlah itu persembahan kasih kepada Tuhan, sebagai cinta mereka kepada Allah, sebagai ungkapan kasih mereka kepada Engkau, karena Engkau sudah berkorban begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi dalam perjalanan kami pulang, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, gangguan, rintangan, tangan jahat, niat jahil. Tuhan singkirkan semua. Arahkan pandangan-Mu kepada kami Tuhan. Arahkan perhatian-Mu kepada kami. Kami pulang dari tempat ini bukan membawa tangan kosong, tapi ada berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Ada cinta kasih dari Yesus. Ada urapan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, yang kami nikmati hari-hari ini. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati.